Pernahkah Anda mendengar tentang tempat di mana para suami dengan santai meminjamkan istri mereka kepada tetangga dan semua orang menanggapinya dengan senyum? Atau tempat di mana begitu bangun tidur, para pria langsung punya dorongan kuat untuk berhubungan intim dengan perempuan? Lalu bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada sebuah kota di mana anak perempuan tumbuh sebagai perempuan, lalu berubah menjadi laki saat berusia 12 tahun? Tempat-tempat ini benar-benar ada. Dan kita akan mengungkap 11 desa paling aneh di bumi. Di sebuah desa di Tanzania, keramahan kadang ditunjukkan dengan cara suami meminjamkan istrinya kepada tetangga secara terbuka dan tanpa dianggap memalukan. Kebiasaan ini memang sudah jarang terjadi sekarang, tetapi masih dikenal di wilayah itu dan berjalan dengan aturan tertentu. Misalnya, pria yang meminjam harus memiliki usia yang tidak jauh dari suami. Dan sang istri tidak boleh dibawa ke rumah peminjam. Pertemuan terjadi diam-diam di area milik suami. Dan jika suami datang, ia tidak boleh marah. Kehidupan di sini sangat keras. Rumah-rumah dibuat dari bata lumpur yang dikeringkan matahari, lalu dihias dengan cermin untuk keindahan dan juga berdandan. Di dalam rumah hanya ada barang paling dasar, seperti tempat tidur, beberapa pakaian yang digantung pada tali, dan panci untuk memasak. Tidak ada listrik. Hanya panel surya kecil, dan air didapat dari tampungan hujan. Makanan sehari-hari seringkali hanya pasta singkong yang dicelup ke saus sederhana. Asal-usul kebiasaan meminjamkan istri masih diperdebatkan. Dan ada yang mengatakan bahwa hal ini dulu muncul sebagai cara membangun ikatan antar laki-laki. Saat ini praktik itu sudah jauh lebih jarang, tetapi namanya telanjur melekat. Dan tentu saja menarik banyak pengunjung yang penasaran. Tulis angka 1 di komentar jika Anda tertarik mengunjungi tempat ini. Di desa terpencil, Kalachi di Kazakhstan, penyakit aneh menyerang hampir seperempat penduduknya. Tanpa peringatan, orang bisa tiba-tiba jatuh ke dalam tidur sangat lelap. Kadang sampai 6 hari. Saat bangun, mereka sering kebingungan. Bahkan ada yang bertingkah sangat aneh. Seorang pria berusia 60-an pernah bangun dan merasa dirinya seekor ayam jantan, mengepakkan tangan dan berkokok saat matahari terbit. Ada juga yang bangun dengan dorongan mendadak yang sangat kuat, terutama untuk mencari perempuan. Kondisi ini membuat warga hidup dalam ketakutan, dan banyak yang akhirnya pindah. Para ilmuwan menduga gas radon dari bekas tambang uranium era Soviet di dekat sana mungkin menjadi penyebabnya. Tetapi belum ada jawaban pasti. Yang lebih aneh, penduduk di kota mati sebelahnya, yang dibangun di atas tambang yang sama, tampaknya tidak mengalami hal ini. Beberapa warga bahkan berbisik bahwa ada upaya sengaja untuk mengusir mereka, walau tidak ada bukti yang mendukung dugaan itu. Kurang dari 300 orang masih tinggal di sini, dan masing-masing tahu bahwa mereka bisa saja roboh lalu tertidur tanpa mimpi kapan saja. Tempat menarik berikutnya adalah sebuah desa. Tempat sekitar 90% penduduknya adalah perempuan, dan banyak di antara mereka disebut belum pernah merasakan ciuman pertama. Noiva do Cordeiro adalah komunitas pertanian kecil dengan sekitar 600 penduduk. Banyak perempuan di sana masih muda, belum menikah, dan menurut banyak orang, sangat cantik. Namun itu hanya sebagian kecil dari kisahnya. Para perempuan di tempat ini mengurus semuanya. Mereka menanam dan memanen hasil kebun, merawat sapi dan unggas, membangun rumah, dan menentukan bagaimana sumber daya bersama dipakai. Ini adalah desa yang benar-benar mandiri, dikelola dengan kerja sama dan ketertiban yang bahkan bisa membuat beberapa pemerintah kota merasa kalah. Asal-usul jumlah perempuan yang tidak biasa ini berawal pada akhir abad ke-19. Menurut cerita setempat, desa ini didirikan oleh seorang perempuan bernama Maria Senhorinya yang dijauhi gerejanya karena dituduh tidak setia. Ia lalu membangun permukimannya sendiri, dan selama beberapa generasi setelah itu, komunitas ini hidup cukup terpisah dari laki-laki luar, serta biasanya hanya menerima pria dari luar yang mau mengikuti cara hidup mereka. Saat ini, pemisahan itu masih memengaruhi kehidupan sehari-hari. Sebagian besar dari sedikit pria yang ada di desa bekerja jauh dari sana, dan hanya pulang saat akhir pekan. Itu membuat para perempuan bukan hanya menjalankan rumah tangga, tetapi juga seluruh komunitas. Ketika kabar tentang desa perempuan ini menyebar ke dunia, ribuan pria mengirim surat, bahkan datang langsung ke gerbang desa dengan harapan menemukan pasangan. Namun para perempuan di sana tidak mencari pria yang ingin menyelamatkan mereka
atau mengubah desa itu menjadi tempat lain. Yang mereka inginkan adalah kesetaraan. Pasangan yang mau berbagi cinta sekaligus kerja. Seorang pengunjung pernah berkata, "Saya kira saya datang ke sini untuk membuat mereka terkesan. Tetapi mereka justru lebih tertarik apakah saya bisa membersihkan kandang ayam." Kehidupan sehari-hari di sini tenang tetapi berat. Saat matahari terbit, para perempuan pergi ke ladang untuk membersihkan kebun sayur atau memerah susu sapi. Menjelang siang, sebagian memperbaiki pagar sementara yang lain menyiapkan makanan dari hasil panen segar dan keju buatan sendiri. Pada malam hari, desa sering berkumpul untuk musik dan tarian. Perayaan hangat yang menjaga ikatan sosial mereka tetap kuat. Bisakah Anda hidup di tempat di mana perempuan membuat semua keputusan dan laki-laki harus menyesuaikan diri dengan dunia mereka? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Di desa tenang bernama Salinas, ada kondisi genetik langka yang oleh warga setempat disebut kutukan. Sejumlah kecil tetapi cukup berarti dari anak yang lahir sebagai perempuan mengalami perubahan besar saat masa pubertas. Sekitar usia 12 tahun, anak-anak ini, yang secara lokal disebut guevedoces, mulai memiliki alat kelamin laki-laki dan menunjukkan ciri laki-laki seperti suara yang lebih berat dan tumbuh rambut di wajah. Perubahan itu terjadi karena kelainan genetik langka yang disebut kekurangan enzim 5-alfa reduktase. Bayi dengan kondisi ini tidak memiliki enzim yang dibutuhkan untuk memproses hormon laki sebelum lahir. Akibatnya, mereka lahir dengan alat kelamin yang tampak seperti perempuan. Walaupun kromosom mereka adalah XY. Saat pubertas datang, lonjakan testosteron memicu perkembangan laki dengan sangat cepat. Bagi keluarga di Salinas, hal ini hanyalah bagian dari kehidupan biasa. Orang tua sering memberi nama yang netral kepada anak-anak mereka sampai masa pubertas, sambil menunggu apakah perubahan itu akan terjadi. Sebagian guevedoces menerima sepenuhnya identitas baru mereka sebagai laki-laki, sementara yang lain memilih operasi agar tetap menjadi perempuan. Johnny, yang dulu dipanggil Felicita, masih mengingat kebingungan di awal masa remajanya. Suatu hari saya masih bermain boneka dengan saudara perempuan saya. Lalu besoknya saya merasa lebih kuat. Suara saya berubah, dan saya diharapkan bergabung dengan anak laki-laki. Para ilmuwan pertama kali meneliti fenomena ini pada tahun 70-an setelah mendengar kabar dari warga setempat. Kini Salinas sering disebut dalam buku pelajaran kedokteran. Tetapi bagi penduduknya, ini bukan sesuatu yang aneh, melainkan hanya bagian dari irama hidup masyarakat mereka. Bagi orang luar, hal ini mungkin mengejutkan. Tetapi di sini, kutukan itu hanyalah satu tahap lain dalam proses tumbuh dewasa. Berdiri tinggi di lereng gunung yang curam di Provinsi Sichuan, Atulir terlihat seolah menempel langsung pada dinding tebing. Selama beberapa generasi, desa kecil milik etnis Yi ini begitu terpencil, sehingga satu-satunya jalan keluar masuk hanyalah melalui tangga bambu buatan tangan. Tangga-tangga itu menempel pada dinding batu, seperti jaring laba-laba raksasa. Mendakinya berarti harus menggenggam batang bambu yang sudah aus. Sementara, kaki mencari pijakan yang tidak pasti di anak tangga sempit, dengan jurang kosong terbuka jauh di bawah. Bagi anak-anak sekolah, perjalanan menuju kelas bukanlah jalan kaki singkat, melainkan pendakian tegak selama 2 jam. Seringkali dengan orang tua yang menggendong adik kecil di punggung mereka. Semua hal, dari bahan makanan sampai hewan ternak, harus dibawa lewat jalur ini. Bayangkan mengangkat sekarung beras, bayi yang sedang tidur, atau kambing yang sakit melewati tangga setinggi 2.600 kaki. Tidak heran warga menyebutnya tangga langit. Desa ini menarik perhatian dunia ketika para jurnalis memotret anak-anak yang sedang memanjat. Gambar-gambar itu memicu gelombang kekhawatiran. Dan pada tahun 2016, pemerintah membangun tangga baja yang lebih aman dengan lebih dari 2.500 anak tangga. Jalur ini tetap sangat melelahkan, terutama saat panas musim panas atau salju musim dingin. Tetapi jauh lebih tidak mematikan. Walau sudah ada perbaikan itu, banyak keluarga memilih pindah ke daerah permukiman baru di lembah bawah. Namun sebagian tetap tinggal, karena mereka merasa tebing itu adalah bagian dari jati diri mereka. Saat berdiri di Atulir dan memandang ke bawah ke arah sawah, bertingkat dan lembah sungai yang membentang jauh, Anda bisa mengerti alasannya. Pemandangan dan cara hidup seperti ini hampir tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jika Anda berjalan di ladang di luar Sanmenxia di Provinsi Henan, Anda mungkin tidak akan pernah menyangka
bahwa ratusan orang tinggal tepat di bawah kaki Anda. Disinilah berdiri salah satu komunitas paling tidak biasa di Tiongkok. Sebuah desa bawah tanah dengan rumah gua Yaodong. Dari atas, yang terlihat hanya cekungan berbentuk persegi di tanah. Masing-masing sekitar 10-12 meter lebarnya. Jika Anda mendekat, Anda akan menemukan tangga yang turun ke halaman. Halaman yang dikelilingi ruang lengkung yang digali di dinding. Rumah-rumah ini, beberapa sudah berusia lebih dari 200 tahun. Tetap sejuk saat musim panas yang sangat terik dan tetap hangat saat musim dingin membeku. Sebagai bentuk perlindungan alami yang sempurna, jauh sebelum pendingin udara ditemukan. Membangun Yaodong bukanlah pekerjaan ringan. Keluarga-keluarga menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menggali tanah, membentuk dinding, dan menambahkan bagian seperti muka bangunan dari bata, ukiran di atas pintu, bahkan kebun kecil di halaman. Tambahan modern seperti lampu listrik, televisi, dan wifi menyatu dengan alami ke dalam arsitektur tanah yang tua. Kehidupan sehari-hari berlangsung di bawah permukaan tanah. Keluarga memasak di halaman terbuka, anak-anak bermain di sudut teduh, dan orang tua duduk di bangku rendah sambil mengupas kacang atau memperbaiki pakaian. Saat hujan turun, air mengalir lewat saluran yang dirancang dengan cermat, sehingga ruang tempat tinggal tetap kering. Dalam beberapa tahun terakhir, wisatawan mulai berdatangan. Sebagian keluarga menyewakan kamar kepada pengunjung yang ingin merasakan tidur di rumah tanah. Sementara yang lain menjual makanan ringan lokal atau kerajinan tangan. Namun bagi banyak penduduk, rumah-rumah ini lebih dari sekadar hal yang unik, melainkan lambang warisan, kestabilan, dan hubungan yang sangat dalam dengan tanah tempat mereka hidup. Jauh di dalam provinsi Zhejiang, ada sebuah desa yang terasa seperti dibangun, bukan hanya untuk dihuni, tetapi juga untuk menguji arah pikiran manusia. Desa Zhuge, yang dinamai dari ahli strategi hebat era 3 kerajaan Zhuge Liang, dikenal di seluruh Tiongkok sebagai desa labirin, dan memang ada alasannya. Begitu masuk, Anda bisa kehilangan arah hanya dalam hitungan menit. Di pusat labirin itu ada sebuah kolam kecil bernama Zhongqi, yang disebut sebagai titik awal rancangan desa pada abad ke-14. Dari sana, 8 lorong sempit menyebar keluar seperti lengan bintang, lalu bercabang menjadi banyak jalan kecil dan gang buntu. Pola ini mencerminkan Bagua kuno, 8 trigram dalam filsafat Tao, yang melambangkan keseimbangan dan perlindungan. Namun secara nyata, ini juga merupakan karya pertahanan yang sangat cerdas. Pasukan musuh bisa terjebak, diperlambat, atau diarahkan salah jalan, memberi waktu berharga bagi warga untuk melarikan diri atau menyusun ulang pertahanan. Bahkan sekarang, efeknya tetap memukau. Anda bisa berbelok dengan harapan melihat langit terbuka. Tetapi yang muncul justru dinding batu lain. Dinding itu cukup tinggi untuk menutup pandangan, sehingga Anda bergerak dengan mengikuti suara dan bau. Kokok ayam, aroma panekuk daun bawang yang sedang digoreng, atau tawa anak-anak dari kejauhan. Desa Zhuge masih dihuni oleh keturunan Zhuge Liang, dan hampir semua orang memiliki marga Zhuge. Pernikahan sering terjadi di dalam keluarga besar untuk menjaga garis keturunan ini. Penduduk sangat bangga pada warisan mereka. Dan tata letak desa ini lebih dari sekadar keunikan, melainkan hubungan langsung dengan pikiran leluhur mereka. Seorang pria yang strateginya pernah menentukan jalannya perang dan kerajaan. Saat berjalan di lorong-lorongnya, Anda akan merasa setiap tikungan menyimpan cerita. Anda melewati gerbang tua dengan ukiran lambang keberuntungan, pintu kayu lama yang halus karena disentuh banyak generasi, dan halaman kecil tempat perempuan menjemur cabai di bawah matahari. Dan tepat saat Anda merasa sudah menemukan jalan keluar, Anda justru kembali ke titik awal. Di pesisir berangin Vietnam bagian tengah, terdapat An Bang, sebuah desa nelayan dengan pemandangan yang tidak seperti tempat lain. Alih-alih gedung tinggi atau menara gereja, yang terlihat justru menara indah, gerbang mengilap, dan paviliun berwarna-warni. Namun semua itu bukan untuk orang hidup. An Bang dikenal sebagai kota para roh. Sebuah kota, makam luas, tempat orang mati, beristirahat dalam kemegahan. Di sini, makam dibangun seperti istana, dengan atap keramik yang melengkung, ukiran naga, dan hiasan rumit dari pecahan porselen. Keluarga bisa menghabiskan nilai setara ratusan ribu dolar Amerika untuk satu makam keluarga. Kadang bahkan lebih besar daripada biaya rumah mereka sendiri. Tradisi ini bermula ketika warga setempat, banyak di antaranya memiliki keluarga yang bekerja di luar negeri,
mengirim uang pulang untuk menghormati leluhur mereka. Lama-kelamaan, makam itu menjadi lebih besar, lebih cerah, dan lebih rumit. Karena keluarga ingin menunjukkan bukan hanya bakti, tetapi juga kedudukan sosial. Ini adalah bentuk penghormatan leluhur yang sangat dalam budaya Vietnam. Tetapi di sini kemegahannya telah mencapai tingkat yang membuat pengunjung tercengang. Berjalan di antara makam itu terasa seperti menyusuri kota yang sunyi. Beberapa makam memiliki ruangan untuk penjaga, lengkap dengan furnitur dan lampu listrik. Yang lain memiliki kolam bunga teratai, gerbang simbolis, dan pagoda kecil. Pada malam hari, makam itu bersinar lembut oleh lampu listrik, menciptakan suasana yang terasa sangat tidak biasa. Warga setempat berkata bahwa makam bukan sekadar tempat kenangan, melainkan rumah bagi arwah yang menjaga orang hidup. Dan di Anbang, terlihat jelas bahwa penduduknya benar-benar percaya untuk membuat para leluhur mereka senyaman mungkin. Di salah satu sudut Shenzhen, saat deretan pencakar langit berubah menjadi jalan-jalan yang lebih tenang, terdapat desa lukisan minyak Dafen. Tempat seni berubah menjadi industri. Di sini, hampir setiap penduduk adalah pelukis. Tetapi tugas mereka bukan membuat karya asli. Sebaliknya, mereka menghasilkan salinan yang sangat mirip dari lukisan paling terkenal di dunia. Masuklah ke salah satu dari ratusan bengkel di Dafen, dan Anda mungkin akan melihat Starry Night karya Van Gogh sedang dilukis ulang di satu sudut, teratai air karya Monet di sudut lain, dan deretan Mona Lisa tersenyum dari rak pengering. Para pelukis bekerja dengan cepat dan tepat. Bahkan ada yang bisa menyelesaikan satu salinan detail hanya dalam beberapa jam. Kisah desa ini dimulai pada akhir tahun 80-an. Ketika seorang pengusaha melihat peluang untuk mengekspor lukisan minyak dengan harga terjangkau ke barat. Ia membawa sekelompok seniman ke sini, dan kabar itu cepat menyebar. Kini Dafen menghasilkan jutaan lukisan setiap tahun, dikirim ke hotel, kantor, dan rumah di berbagai penjuru dunia. Walau sebagian pengkritik menganggap karya ini hanya tiruan, kemampuan yang dibutuhkan jelas tidak bisa disangkal. Para seniman di sini mempelajari sapuan kuas, pilihan warna, dan teknik para maestro, hingga sering memiliki pemahaman yang sangat dekat dengan karya aslinya. Banyak dari mereka akhirnya membuat karya sendiri di sela-sela waktu, menggabungkan kreativitas pribadi dengan disiplin yang mereka pelajari dari menyalin para pelukis besar. Berjalan di Dafen terasa seperti menyusuri museum terbuka terbesar di dunia. Hanya saja di sini Anda bisa membeli lukisan seperti karya Van Gogh dengan harga yang jauh lebih rendah, sambil melihat langsung proses pembuatannya di depan mata. Di Provinsi Jiangsu, di tengah lahan pertanian, berdiri sebuah desa yang menentang gambaran umum tentang pedesaan Tiongkok. Wuxi, yang dahulu hanyalah komunitas petani sederhana, kini disebut desa terkaya di Tiongkok, sebuah tempat di mana kekayaan dibagi bersama. Setidaknya bagi penduduk resminya, didirikan pada tahun 1961 oleh Wu Renbao. Wuxi berubah melalui model kepemilikan bersama yang tidak biasa. Desa ini berinvestasi di bidang baja, tekstil, dan industri lain. Lalu keuntungannya dibagikan. Penduduk diberi villa, mobil, dan rekening bank yang kabarnya berisi ratusan ribu dolar. Helikopter dan kapal pesiar tersedia untuk perjalanan santai. Layanan kesehatan, pendidikan, bahkan minyak goreng diberikan secara gratis. Namun ada syaratnya. Setiap penduduk yang sehat secara fisik diharapkan bekerja, seringkali 7 hari dalam seminggu, di usaha-usaha milik desa. Para pekerja pendatang bisa mendapat gaji tinggi di sini. Tetapi mereka tidak menerima manfaat yang sama seperti anggota resmi. Mungkin lambang paling mencolok dari kekayaan Wuxi adalah Hotel Longteng. Gedung pencakar langit setinggi 70, 4 lantai yang dibangun untuk merayakan ulang tahun desa yang ke-50. Pengunjung dapat menikmati pemandangan luas dari atas, makan di restoran mewah, dan bahkan melihat tiruan bangunan terkenal dunia. Bagi penduduknya, Wuxi adalah sumber kebanggaan sekaligus sistem yang berjalan sangat ketat. Orang yang lahir di sini jarang pergi. Lagi pula, di mana lagi Anda bisa tinggal di tempat yang menganggap naik helikopter untuk makan siang sebagai hal biasa pada hari kerja. Dari tangga di tebing sampai rumah bawah tanah, dari penyakit tidur misterius sampai desa yang seluruh hidupnya dijalankan oleh perempuan. 11 komunitas ini mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia dapat menyesuaikan diri tanpa batas. Dan kadang terasa benar-benar aneh
Setiap tempat mencerminkan tantangan dan kreativitas orang yang tinggal di dalamnya. Sebagian desa berkembang karena keunikannya. Sebagian lagi bertahan walau harus hidup bersama. Hal-hal itu, namun semuanya membuktikan bahwa sesuatu yang dianggap normal sangat bergantung pada sudut pandang. Jadi, jika Anda bisa tinggal selama 1 tahun di salah satu desa ini, desa mana yang akan Anda pilih? Dan mengapa? Bagikan jawaban Anda di kolom komentar. Saya pribadi membaca sebanyak mungkin komentar yang masuk. Dan seringkali pendapat Anda memberi ide untuk video berikutnya. Jangan lupa berlangganan. Nyalakan lonceng notifikasi, agar kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah bersama kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti. Semoga Anda selalu diberi keberuntungan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.